Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, tentunya marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya kita semua, Bapak Ibu hadirin undangan, diberi kesehatan jasmani dan rohani untuk sama-sama bisa hadir di Balai Desa-Desa Banjarjaya mengikuti acara rapat anggota tahunan yang ke-18 KUD Mandiri Jaya Makmur. Dan kedua kalinya pasti sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya sampai akhirnya nanti. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Musi Banyuasin, Pak Irwan, selamat datang di KUD Mandiri Jaya Makmur Desa Banjarjaya, Kecamatan Tunggaljaya. Mungkin ini yang pertama bagi Bapak untuk bisa bersama-sama dengan kita pada hari ini. Bapak yang saya hormati, di era digital ini kami ingin ada bimbingan agar koperasi di seluruh Musi Banyuasin, khususnya Kecamatan Tunggaljaya, menjadi koperasi yang lebih modern. Koperasi yang manajemennya berbasiskan teknologi, sehingga kami dalam menyampaikan laporan baik harian, bulanan maupun tahunan itu jauh lebih akurasi. Hari ini Bapak juga saya sampaikan bahwasanya pada rapat anggota tahunan ini di KUD Mandiri Jaya Makmur ada pergantian kepengurusan masa bakti 2021 sampai 2025, yang mana ini pergantian di pertengahan jalan antara ketua 4 dan ketua pengawas. Oleh karena itu perkenankan untuk hari ini Bapak bisa melaksanakan pelantikan di akhir acara karena penggantinya sudah kami dapatkan. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Dayat. Sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin bahwasanya PSR ini di tahap pertama kami masih tetap butuh binaan dan pengawasan, karena tanaman kami sudah 10 bulan berjalan. Tentu pada masa pertumbuhan itu yang kita miliki 417,46 hektar, lebih tinggi dari usulan yang kita sampaikan karena ada penambahan luasan yang di luar limit permintaan. Kemudian yang paling penting, Pak Kepala Dinas Perkebunan, bahwasanya mohon panduan dan dorongan untuk PSR tahap kedua yang secara umum untuk di rayon D kurang lebih ada 2.200-an hektar, termasuk kami di rayon D ini melibatkan petani non plasma. Oleh karena itu sangat berharap betul pertengahan tahun 2024 ini program PSR tahap kedua itu bisa terrealisasikan, karena disesuaikan dengan bibit yang kami titipkan kepada CV Manunggal itu Desember 2023 kemarin telah disemai sebanyak 341.000 kecambah. Kemudian Pak Kepala Dinas Perkebunan juga kami ingin dibenarkan bahwasanya ada berita baik. Yang pertama, keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 181 tahun 2024
tentang penetapan rendemen minyak sawit yang dulunya 21,34% saat ini menjadi 22,09%, dan kabarnya akan diberlakukan mulai 1 Maret 2024. Kemudian berita baik yang kedua, bahwasanya kemarin tanggal 27 Februari 2024 ada pidato Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Bapak Airlangga Hartarto yang menyebutkan bahwasanya pemerintah saat ini sedang mengusulkan penambahan dana PSR yang tadinya 30 juta per hektar menjadi 60 juta per hektar. Ini mohon supaya sama-sama kita dorong dan menjadikan semangat bagi kita semua para petani sawit yang ada di Indonesia secara umum untuk kita lebih lagi menggiatkan budidaya perkebunan kelapa sawit. Yang saya hormati Bapak Camat Tunggal Jaya, beliau tidak bisa hadir dan diwakilkan. Tentunya kami masih sangat sekali membutuhkan bimbingan dan kendali dari Bapak agar kami bisa menjadi koperasi yang bisa meningkatkan kesejahteraan semua anggota, khususnya Desa Banjarjaya, untuk menjadi penopang pembangunan di Desa Banjarjaya. Yang selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Desa Banjarjaya, terima kasih banyak Bapak atas support dan dukungan selama ini. Harapan kerjasama ini tetap kita jaga, karena mari sama-sama kita menghapus kesan bahwa pemerintah desa dengan koperasi selalu berseberangan, bahkan terkesan berkompetisi. Serta mari Pak Kepala Desa, kita sama-sama mendorong program PSR tahap kedua yang tentu tadi sudah saya sebutkan, melibatkan petani non plasma. Untuk KUD Mandiri Jaya Makmur hari ini sudah terdaftar 207 hektar selain kebun plasma yang ada. Oleh karena itu, ada pun segala kebutuhan yang tentunya untuk kepentingan persyaratan petani tersebut, kami mohon dengan sangat Bapak Kepala Desa bisa mendukung sepenuh hati program ini. Selanjutnya yang saya hormati kepada Kepala Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan Tunggal Jaya, Ibu, saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwasannya anggota kita bersemangat untuk menjalankan tumpang sari di kebun PSR. Oleh karena itu, bahkan kemarin informasi dari Sekayu ada tawaran untuk menanam tanaman padi dogo. Tinggal menunggu petunjuk teknisnya seperti apa. Dalam hal ini dari Dinas Pertanian kami sangat berharap untuk lebih masif lagi memberikan binaan kepada petani-petani tersebut, karena sebagai komitmen kami, koperasi akan membantu menyediakan benih, bukan membantu, sama-sama mendukung untuk menyediakan benih, pupuk maupun pestisida untuk kegiatan tumpang sari tersebut. Yang selanjutnya yang saya hormati Manajer Plasma PT Hindoli Region 5, dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Sukirno, yang mana sama-sama ketahui Bapak, pada hari ini di Rayon D sudah melaksanakan replanting 2.690 hektar, kurang lebih Rayon D telah melaksanakan replanting, jelas menggunakan pola mandiri yang dilakukan oleh koperasi. Hanya kami ingin atau mohon kehadiran PT Hindoli lebih nyata, lebih jelas dalam melakukan pendampingan selama kita masih berstatus mitra.
dinamika kemitraan saat ini harus sama-sama kita sikapi positif, Bapak, sehingga kemitraan tetap terjaga dengan harapan dapat menaikkan status kemitraan saat ini dari kemitraan 25 tahun yang lalu. Yang saya hormati selanjutnya Bapak Direktur CV Manunggal Sawit Sejahtera, hari ini diwakilkan oleh Wakil Direktur Bapak Sutikno. Kami petani plasma KUD Mandiri Jaya Makmur yang replanting tahap pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada CV Manunggal yang telah terbukti bisa menyediakan bibit siap salur 55.000 untuk KUD MJN, dan untuk lain 2.700 hektar. Ini tentu dengan susah payah CV Manunggal dalam menyiapkan bibit kelapa sawit siap salur. Dan tahap kedua, kami masih mempercayakan kepada CV Manunggal untuk menyiapkan bibit yang seluas 2.247 hektar. Titik uang anggota kami 3.187.500.000 rupiah yang digunakan untuk pembangunan bibit tahap kedua sebagai saham dari dana tabungan replanting 423 anggota yang ada di KUD Mandiri Jaya. Berharap sangat bahwasannya ada keuntungan sehingga kita bisa berbagi secara proporsional keuntungan tersebut. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus KUD tetangga, KUD Bersama Makmur, KUD Jaya Usaha Mandiri, KUD Sumbersari, KUD Sumber Tani Mandiri, dan KUD Tani Mandiri Jaya yang alhamdulillah semua bisa hadir di sini. Mari sama-sama kita pengurus koperasi yang ada di rayon ini tetap solid seperti apa yang berjalan selama ini. Tetap menjalin komunikasi, sama-sama berdiskusi memecahkan berbagai persoalan baik itu tentang koperasi maupun tentang perkebunan. Yang paling penting, mari sama-sama kita membangun hubungan baik dengan pemerintah setempat. Bapak, Ibu yang saya hormati, selanjutnya kepada Bapak dan Ibu dari pihak perbankan hadir pada hari ini, Bank Sumsel langsung kepala cabangnya Pak Arabi, dan Bank Mandiri ada kepala cabangnya Pak Reza. Selamat datang. Pada belakangan ini, pada akhir-akhir ini, khususnya KUD Mandiri Jaya Makmur membutuhkan dana yang cukup besar, baik itu untuk melanjutkan pembangunan kebun PSR maupun untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan dasar anggota. Kami butuh kurang lebih 20 miliar. Tapi dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada pihak perbankan, mohon kami diperhitungkan, jangan dipandang sebelah mata. Kami koperasi yang sudah berdiri 18 tahun dengan aset jelas, dengan memiliki kebun ratusan hektar. Tentunya kepemilikan kami itu bisa menjadikan jaminan jika bapak dari perbankan itu menunjukkan biaya. Ini paradigma sudah berubah. Jangan dianggap koperasi itu seperti koperasi-koperasi 10 atau 15 tahun yang lalu, yang cuman label pengurusnya banyak begini begitu. Tapi kami berkomitmen
Kami akan memperbaiki citra koperasi dari diri teman-teman yang ada di sini. Memperbaiki Tepuk tangan citra. dong. Oh, ada perbaikan kok, Kak. Sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan dari semua pihak, termasuk perbankan yang saya maksud. Kemudian hadir juga yang saya hormati produsen bibit kelapa sawit dari Bina Sawit Makmur. Selamat datang Mas di Desa Banjarjaya. Sengaja saya menghadirkan produsen benih ini, tentunya dunia kita ini dunia perkelapa sawitan. Berawal dari benih, bahwasanya petani itu akan maju. Berawal dari bibit, sehingga petani itu bisa maju. Oleh karena itu saya mencoba menghadirkan PT Bina Sawit Makmur, produsen bibit kelapa sawit yang ada di Sumatera Selatan. Bapak Ibu bisa bertanya, kami mohon Mas Dimas bisa memberikan edukasi kepada warga kita tentang bibit kelapa sawit unggul. Bagaimana cara perolehannya, bagaimana cara pembayarannya, dan berapa harganya. Yang paling penting adalah bagaimana tentang budidaya kelapa sawit tersebut. Selanjutnya juga yang saya hormati produsen pupuk dan pestisida, ada MKD, ada juga Santani, ada Pupuk Indonesia, yang semua produk-produknya kita sudah kenal, dan silakan berikan informasi yang terbaik, informasi yang bisa memberikan pencerahan kepada warga masyarakat dalam penggunaan pupuk dan pestisida secara bijak. Kemudian yang saya hormati juga kepada Karang Taruna dan ibu-ibu PKK yang telah berpartisipasi, membantu, dan ikut meramaikan acara pada hari ini. Saya lihat juga mereka menghadirkan produk-produk UMKM lokal Desa Banjarjaya, dan mudah-mudahan ini bisa dikembangkan tidak hanya sekedar di internal Desa Banjarjaya, tapi sampai bisa ke luar Desa Banjarjaya. Yang saya hormati para media, ada Sawit Indonesia, ada Sriwijaya Media, ada Sumatera Express, Sriwijaya Hari Ini, dan lain sebagainya, baik itu online maupun cetak. Mereka hadir pun tidak kami undang. Mereka hadir melihat dari eksposan kita acara hari ini, dan mereka izin untuk bisa hadir memberitakan. Silahkan, ada banyak narasumber di sini. Ada petani, ada kepala dinas, ada Pak Kades, ada Pak Camat. Silahkan diekspos secara berimbang, sehingga berita itu lebih berbobot. Karena jujur saja kepada media saya sampaikan, media hadir kadang-kadang hanya mencari sensasi, hanya mencari sekedar uang minyak. Tapi dalam kesempatan ini saya sampaikan, mari sama-sama, media adalah check and balance, baik itu kepada pemerintahan maupun kepada swasta, sehingga kita bisa menjalankan semua organisasi itu dengan baik. Yang terakhir yang saya hormati, pengurus kelompok beserta anggota. Kami berharap kepada Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai dengan tenang, santai, dan hikmat. Karena acara hari ini adalah puncak dari rangkaian acara yang kita lakukan beberapa hari yang lalu, bahkan beberapa minggu yang lalu. Ada pembahasan, ada pra-RAT, dan hari ini kita sampailah kepada puncaknya, yaitu RAT, rapat anggota tahunan. Juga kami menyediakan, Bapak Ibu anggota yang saya hormati, panggung door prize yang merupakan semua sumbangan dari mitra, semua sumbangan dari Bank Sumsel, Bank Mandiri, dari MKD, dari Santani, semua mereka menyumbangkan apa yang kita pajang di sana. Mudah-mudahan menjadi kenang-kenangan oleh Bapak Ibu untuk hari ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita cerita berkoperasi, koperasi sudah berdiri dari sejak 1179 tahun yang lalu. Berdirinya koperasi pertama di Inggris, di Ragdoll, yang mana itu adalah disebabkan karena beradaptasinya kaum lemah terhadap kapitalisme. Semangat Ragdoll itu menjalar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang dipelopori oleh Bung Hatta, yang akhirnya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Oleh karena itu, koperasi dijadikan sebagai instrumen institusional pemerdekaan ekonomi rakyat kaum lemah dan tertinggal. Oleh karena itu, perkembangan dunia yang saat ini, yaitu keterbatasan sumber daya lahan, maka menjadi mutlak yang harus kita lakukan adalah peningkatan nilai tambah, seperti pemanfaatan sains dan teknologi. Mudah-mudahan semua koperasi membaca peluang itu, sehingga melalui program PSR yang mana koperasi harus bisa memanfaatkan sains dan teknologi dengan dukungan kepala dinas koperasi, dijadikan akses dalam peningkatan kesejahteraan melalui perkebunan sawit rakyat. Hal ini tentu untuk mewujudkan dan mengakselerasikan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema rapat anggota hari ini, yaitu meningkatkan peran koperasi dalam pemulihan ekonomi pasca permajaan demi mewujudkan koperasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kami mengajak semua pihak, khususnya anggota yang terdiri dari berbagai macam golongan, suku, agama, dan ras, dan anggota yang memiliki keterbatasan, kekurangan mental sebagai bagian dari masyarakat yang tersisihkan, untuk bahu-membahu membangun ekonomi melalui perkebunan kelapa sawit secara khusus yang ramah lingkungan, dengan harapan bisa dinikmati oleh generasi-generasi kita berikutnya menuju Indonesia Emas 2045. Terakhir, Bapak, saya sampaikan bahwasannya buku laporan ini kami sampaikan tentu belum sempurna seperti apa yang menjadi harapan kita semua. Namun mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh khususnya para anggota KUD Mandiri Jaya Makmur, dengan tanpa mengurangi kritik dan saran dari Bapak Ibu anggota. Kami akan terima dengan lapang dada, karena itu akan menjadikan perbaikan di masa yang akan datang. Juga dalam kesempatan ini, kami atas nama organisasi dan secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan partisipasinya, sumbangan pikiran, waktu, dan tenaga kepada pertama, Saudara Sigit Nur Hasan yang sudah 8 tahun mengabdikan dirinya di KUD Mandiri Jaya Makmur dengan jabatan terakhir sebagai Ketua 4 Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Kepada Saudara Suwarno yang juga sudah 8 tahun mengawasi kami sesuai dengan tugasnya sebagai pengawas. Beliau berdua dalam rapat anggota tahunan ini mengundurkan diri dengan baik-baik, sehingga nanti di akhir acara kami mohon kepada Kepala Dinas untuk bisa melantik pengurus dan pengawas pengganti yang telah kami tetapkan melalui Badan Koordinator. Sebagai pelayan masyarakat, Bapak Ibu yang saya hormati, kami mencoba mempertahankan ataupun meningkatkan apa yang menjadi 8 prinsip dasar sebagai pelayan masyarakat.
menjadi bahan koreksi Bapak Ibu semua. Bagaimana kesederhanaan, bagaimana kejelasan, bagaimana dengan ketepatan, kemudian akurasi, keamanan, kenyamanan yang kami sajikan selama 1 tahun ini, kira-kira Bapak Ibu semua merasakan. Dan sampaikan jika hal-hal itu masih banyak kekurangan kepada kami, karena kami akui bahwasanya koperasi adalah bagian dari melayani masyarakat, khususnya Desa Banjarjaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Apabila ada kekurangannya, kami dengan besar hati mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Purwo Pamungkas atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan pengawas KUD Mandiri Jaya Makmur yang akan diwakilkan oleh Bapak Suwarno. Kepada Bapak Abdul Rahman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dinas Koperasi dan UMKM, yang kami hormati dari Dinas Perkebunan, yang kami hormati Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan Tunggaljaya, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Tunggaljaya ataupun yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Banjarjaya, yang kami hormati Bapak Manajer Plasma PT Hidoli, yang dalam hal ini diwakilkan oleh beliau Bapak Haji Sukirno. Kemudian yang kami hormati pengurus CV Manunggal Sawit Sejahtera, yang kami hormati para pengurus KUD tetangga baik dari D1, D2, D4, D5 dan D6, yang kami hormati dari pihak perbankan yang alhamdulillah hadir dari Bank Sumsel Babel dan juga Bank Mandiri. Kemudian yang kami hormati produsen bibit sawit DXP Sriwijaya, kemudian produsen pupuk dan juga pestisida, dan juga yang kami hormati Karang Taruna serta ibu-ibu PKK yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Kemudian yang kami hormati para pengurus kelompok 4301 sampai 4316, dan juga yang kami hormati para tokoh kelompok yang hadir dalam acara siang hari ini, juga yang kami hormati dan juga yang kami banggakan pengurus KUD Mandiri Jaya Makmur periode 2021 sampai 2025, dan juga rekan pengurus anggota 2, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam acara rapat anggota tahunan ke-18 tahun buku 2023 KUD Mandiri Jaya Makmur dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan tentunya dari rapat ini menghasilkan keputusan-keputusan yang tentunya bisa membawa KUD kita, khususnya KUD Mandiri Jaya Makmur ini lebih maju lagi. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada paduka yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, ketiga kalinya kami berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya sebenarnya hanya sebagai wakil, karena ketua pengawas adalah Bapak Suwarno, namun sampai pada pra kemarin tanggal 29 Februari beliau tidak bisa hadir dan diputuskan bahwa pada pra kemarin ada penggantinya. Oleh karenanya mohon nanti kepada Bapak Dinas Koperasi untuk melantik pengganti dari Bapak Suwarno. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang perlu kami sampaikan bahwasanya hari ini adalah rangkaian puncak dari pembahasan-pembahasan yang telah kita lakukan, yaitu yang pertama, pembahasan buku laporan ini dimulai dari tanggal 17 khusus untuk kelompok-kelompok yang sudah replanting dan menghasilkan banyak sekali pertanyaan dan lain sebagainya yang sudah kami selesaikan di acara pra kemarin. Dan di tanggal 18 kami lanjutkan pembahasan buku laporan untuk kelompok-kelompok yang belum replanting, dan insya Allah pada tahun ini akan melaksanakan replanting, juga menghasilkan banyak pertanyaan dan keputusan. Dan pada rapat pra RAT kemarin telah disimpulkan banyak sekali keputusan. Salah satunya adalah kami cuplik adalah pengunduran Saudara Sikit Nur Hasan SIP selaku Ketua 4 mengundurkan diri. Oleh karenanya pada hari ini juga nanti akan disampaikan pengganti beliau. Kemudian dilanjutkan dengan Ketua Pengawas Bapak Suwarno. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwasanya di tahun buku 2023 ini di laporan pertanggungjawaban pengurus disampaikan bahwasanya SHU kita tahun ini turun. Mungkin banyak yang bertanya kenapa turun, karena pemasok SHU terbesar adalah dari unit simpan pinjam, dan di tahun 2023 ini kita separuh, Bapak Dinas Koperasi, kita separuh melaksanakan replanting. Jadi anggota kami ini mau pinjam USP ini agak maju mundur, takut tidak bisa untuk setor itu. Jadi kalau kemarin kita setoran lancar karena kita sistemnya potong atas, langsung potong, jadi SHU kita tinggi. Di tahun 2022 kemarin SHU kita itu 929.429.194 rupiah. Dan di tahun ini SHU kita turun sangat drastis menjadi 379.364.633 rupiah. Mungkin untuk tahun 2024 itu akan turun kembali, karena insya Allah di bulan Juni ataupun Juli kita akan melaksanakan replanting di tahap kedua untuk kelompok 4308 sampai 4316 ditambah dengan petani swadaya. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Pada hari ini juga pengurus telah mengupayakan kita berbeda dengan acara RAT dari tahun ke tahun. Mungkin kalau tahun 22 kemarin itu ada acara potong tumpeng karena kita akan menghadapi replanting pertama. Namun pada tahun ini kami KUD Mandiri Jaya Makmur bekerja sama dengan para produsen baik dari pestisida, dari perbankan. Kita hadirkan door prize. Ini sangat luar biasa. Boleh Pak kasih tepuk tangannya? Mungkin ini adalah kenang-kenangan dari kami karena di tahun 2024 ini kita akan replanting tahap kedua. Door prize ini tidak kami berikan hanya kepada anggota, tapi kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam acara ini. Jadi kami mohon untuk selesai sampai akhir nanti, karena nomor yang Anda bawa itu insya Allah keluar. Di situ ada kulkas, ada motor juga. Jadi bisa untuk penyemangat kita. Terima kasih Bapak Ibu yang kami banggakan. Ucapan terima kasih sekali lagi tentunya kepada para pengurus yang telah mengupayakan ini. Kami pengawas adalah jembatan antara pengurus dan anggota. Jadi kami masih mengharapkan kritik, saran ataupun dorongan dari panjenengan semua demi kemajuan KUD yang kita cintai. Insya Allah 2 atau 3 tahun lagi KUD kita ini semakin besar. Kalau sekarang itu kurang lebih 800 hektar, di tahun 2024 itu kurang lebih 1000 hektar. Oleh karenanya khusus untuk manajer PT Hindoli, tentunya kerjasama yang sudah baik ini kalau bisa ditingkatkan lagi Pak, karena kerjasama itu harus saling menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan itu bukan kerjasama namanya, kerja sendiri. Terima kasih, sekian, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Rahman atas sambutannya. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala Desa Banjarjaya yang akan disampaikan oleh Bapak Eji Sukaidi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, masyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu tamu undangan dari pejabat terkait, dan alhamdulillah di sini telah dihadiri oleh Bapak Dinas Koperasi dan UMKM dan juga Dinas Perkebunan dan Pertanian. Juga yang saya hormati Bapak Camat atau yang wakili, dan juga yang saya hormati Bapak Manajer Plasma Hindoli yang di sini diwakili dengan Pak Sukirno, dan yang saya hormati pengurus RT Manunggal dan rekan-rekan pengurus dari KUD tetangga. Selamat datang di Desa Banjarjaya, Pak. Juga di sini juga hadir pihak perbankan, yaitu dari Bank Sumsel dan Bank Mandiri. Juga yang saya hormati, di sini ada produsen bibit kelapa sawit
Dan juga saya hormati para pengurus kelompok 1 sampai 16 dan adik-adik Karang Taruna yang aktif untuk membantu kegiatan ini. Dan alhamdulillah di sini juga hadir para perintis Desa Banjarjaya. Di sini hadir Bapak Haji Bapak Darmawan Saputra dan juga orang tua kita Bapak Mukatam, Bapak Suprianto, Bapak Mulyanto, Pak Samsul, dan para sepuh-sepuh lainnya yang tidak bisa mengurangi hormat saya. Tidak saya sebutkan satu persatu. Di sini puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan, semua ini adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu kita sebagai makhluk mengharapkan perlindungannya, dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga salam dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para umat-umatnya, dan mudah-mudahan kita semua diabi manjil umatnya dan mendapatkan syafaat nanti di akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam sambutan ini saya melihat tema, yaitu meningkatkan peran koperasi dalam pemulihan ekonomi pasca peremajaan demi mewujudkan koperasi yang inklusif dan berkelanjutan. Inilah yang ingin saya sampaikan, yaitu beriringnya perjalanan KUD Mandiri Jaya Makmur setelah pisah dari KUD Bersama Makmur, banyak luka-liku perjalanan sehingga banyak termasuk rotasi pergantian kepengurusan, dan di dalam pergantian kepengurusan itu adalah berbagai macam sifat atau karakter. Dan alhamdulillah dengan sistem pergantian kepengurusan itu adalah banyak hal-hal atau yang diambil hikmahnya dari kebijakan-kebijakan yang tidak tepat dilaksanakan, yaitu diadakan perbaikan-perbaikan yaitu dalam mengambil kebijakan tersebut, sehingga alhamdulillah KUD Mandiri Jaya Makmur ini sampai saat ini, sampai menjelang periode pertama paripurna, masih kokoh berdiri, sehingga penanaman pertama replanting sudah terlaksanakan, dan untuk menghadapi tahap kedua, hanya kemarin saya sewaktu tanggal 29, yaitu ya waktu mengadakan prarat, disitulah banyak kritikan-kritikan dari para anggota, dan saya memberikan apresiasi baik kepada pengurus KUD ataupun kepada anggota, karena di dalam pembahasan buku ataupun kinerja buku tersebut adalah banyak kritikan berikut saran. Bahkan penyampaian tersebut berbagai macam karakter, ada yang nadanya biasa, ada yang kayak marah padahal tidak marah gitu. Cuma itulah namanya gaya petani. Cuman semua itu adalah demi untuk kemajuan KUD kita. Bahkan saya terima kasih kepada bapak-bapak yang begitu rewel untuk mengkritik KUD kita. Itu adalah merupakan pertanda bahwa bapak-bapak itu adalah sangat peduli kepada kelembagaan kita. Oleh karena itu, dan saya perhatikan yang rewel-rewel itu atau yang banyak mengkritik itu adalah termasuk para generasi tua. Nah, saya berharap adik-adik generasi muda ini belajar dari para orang tua untuk peduli terhadap kelembagaan kita. Kalau generasi muda idem hanya sebatas nghi-nghi aja, jadi akhirnya nggak ada kontrol. Oleh karena itu, dari generasi ke generasi saya harap untuk lebih mengkoreksi kelembagaan kita agar termasuk mendorong kemajuan KUD kita sendiri. Dalam hal ini, di dalam kritik tersebut adalah
kebanyakan menyangkut kinerja Pak, yaitu kinerja, kebijakan kinerja atau sistem di dalam perawatan kebun. Saya berharap apa yang disampaikan oleh para anggota itu adalah untuk menindaklanjuti secara cepat, karena bagaimanapun juga saya sempat keliling juga ke Kapling, dalam artian pertumbuhan seperti itu tidak maksimal, tidak sesuai dengan harapan. Jadi hal yang wajar para petani sedikit protes. Oleh karena itu saya berharap kepada Bapak Sukirno selaku manajemen PT Hidoli, dikarenakan kita itu masih bermitra, untuk tolong Pak ikut memantau ke dalam, jangan-jangan salah teknis kan itu, salah teknis atau istilahnya kurangnya apa itu. Jadi saya harap PT Hidoli untuk ikut memantau untuk perkembangan sawit tersebut, karena saya bukan istilahnya termasuk berbicara ini hanya omong kosong, hanya kabar, tapi saya keliling gitu kan, keliling ke lapangan seperti apa kok perkembangan sawit seperti ini. Seperti itu Pak, jangan sampai terbengkalai. Apabila ada kekurangan ya secepatnya ditindaklanjuti untuk perbaikan. Seperti itu Pak Ketua ya. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwasanya kita itu masih membutuhkan pendanaan, yaitu untuk berkelanjutan masalah kebun. Tenang Pak Ketua, tenang gitu kan. Di sini ada perbankan sudah hadir. Insya Allah beliau ini akan menggelontorkan dana Pak. Insya Allah itu. Bahkan termasuk mudah-mudahan persyaratannya pun bakal nggak begitu rumit Pak. Saya yakin itu. Karena nampaknya ini bapak-bapak yang ganteng dan ibu yang cantik ini, saya yakin kan itu seperti itu. Insya Allah perjalanan termasuk kebun kita akan berjalan lancar. Dan insya Allah KUD Mandiri kita, Mandiri Jaya Makmur akan semakin baik, akan semakin maju. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eji Sukaji atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan Camat Tunggal Jaya atau yang mewakili, kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Bapak Irwan, mohon maaf Pak tidak bisa menurunkan jabat titannya, yang alhamdulillah beliau berkenan hadir langsung ke tempat kita untuk mengikuti rapat peringatan tahunan ini, dan kami ucapkan selamat datang Pak. Inilah desa kami, Kecamatan Tungkajaya, salah satunya dari 16 desa. 16 desa ini dari desa Banjar Jaya atau dikenal dengan D2. Selanjutnya juga kami hormati rekan dari Dinas Perkebunan Pak Dayat yang juga hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya juga yang kami hormati para perusahaan-perusahaan perkebunan yang juga berkesempatan hadir pada acara Arab ini. Kemudian ada kemitraan, kemudian ada lagi dari agen-agen bibit tadi Pak ya. Iya. Kemudian tak lupa juga yang kita hormati dan kita banggakan rekan-rekan kepengurusan anggota KUD Mandiri Jaya Makmur
yang begitu energik dan semangat untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa kita, yang mungkin kalau kita lihat casingnya baik, yang sudah lanjut usia tapi semangatnya masih luar biasa. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan tetap bersemangat Pak untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kita. Kemudian juga yang kami hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, tak lupa juga rekan-rekan dari perbankan, ada hadir juga Bank Sumsel Babel, kemudian Bank Mandiri, yang mudah-mudahan bisa mensupport nantinya dalam kegiatan-kegiatan KUD kami di Desa D3 ini. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat, nikmat dan karunia juga lah sehingga kita semua dapat dihadirkannya di tempat ini dalam rangka rapat anggota tahunan KUD Mandiri Jaya Makmur ke-18 tahun 2023 yang alhamdulillah sudah berlangsung dari pembukaan. Kemudian insya Allah mudah-mudahan acara yang kita jalani ini akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia hebat dengan segala risalah, dengan segala sunnahnya menjadi pedoman hidup kita. Mudah-mudahan kita teman-teman mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, para hadirin sekalian, sebelum saya melanjutkan terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf Pak Irwan, kemudian Pak. Jadi bahwasannya Bapak Camat kita, Bapak Yudi Suhendra, beliau tidak bisa hadir ke tempat ini dalam rapat ini karena beliau mengikuti diklat selama 1 minggu di Kota Palembang. Jadi beliau memandatkan kepada saya sebagai kasih transit untuk menghadiri beliau, mewakili dia. Mudah-mudahan dengan tidak keberhadiran beliau tidak mengurangi hikmatnya acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan ini tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Yang pertama sekali yaitu kami mengucapkan terima kasih kepada para pengurus-pengurus KUD Mandiri Jaya Makmur atas kerjasama dan jalinan yang baik dengan pemerintahan Desa Banjarjaya, yang dimana telah terjalin ikatan yang sinergis dalam mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Banjarjaya ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada rekanan plasma perusahaan PT Hidroli yang atas supportnya juga. Mudah-mudahan ini tetap berkelanjutan Pak dan tetap terjalin secara baik sebagaimana kita sebelum-sebelumnya. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Terakhir kami dengan menyampaikan harapan-harapan bahwasannya kepada pengurus Saudi dan juga pihak perusahaan agar tetap terjalin dengan pemerintahan desa dalam mencari kebijakan-kebijakan, kemudian arahan-arahan yang sifatnya untuk membangun, sehingga nantinya apabila terjadi ada perselisihan, kemudian ada benturan-benturan bisa kita luruskan bersama. Karena ada beberapa contoh-contoh kejadian-kejadian seperti misalnya salah satu contoh dalam hal penggunaan jalan Pak, ada di desa kita juga ada yang dimana di situ ada yang pelaku perkebunan yang menggunakan jalan desa, kemudian terjadi miss karena adanya kerusakan. Nah, mungkin hal-hal seperti ini bisa dapat kita hindari dan dapat kita bacakan secara bersama seandainya terjadi nanti benturan-benturan. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Camat atas sambutannya. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan dari Pembina PT Indori kepada Bapak Sugirno, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa amin watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Musi Banyuasin, yang saya hormati Bapak Dinas Perkebunan yang dalam hal ini diwakili dari tim PSR Permajaan Sawit Rakyat, Pak ya. Yang saya hormati Bapak Camat ataupun yang mewakili dari Kecamatan Tunggal Jaya, Bapak Kepala Desa Banjarjaya beserta staf dan Bapak Ketua BPD dan serta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Penyuluh BPP Tunggal Jaya. Yang saya hormati CP Manunggal Sawit Sejahtera yang selalu memperjuangkan nasib kita untuk 25 tahun ke depan. Kita kasih aplaus dulu. Yang saya hormati Ketua Umum, pengurus beserta pengawas beserta jajaran staf dan karyawan KUD Tani Mandiri Jaya Makmur, Pak Pur ya, selalu kangen Pak Jasri. KUD Mandiri Jaya Makmur. Yang saya hormati mitra kerja kita perbankan yang dalam hal ini dihadir dari Bank Sumsel Babel dan Bank Mandiri. Yang saya hormati dari produsen benih bibit unggul kelapa sawit yang semoga dengan kehadiran timnya nanti untuk pengembangan di swadaya selanjutnya nanti bisa ada permintaan dari petani kita. Selanjutnya yang kami hormati dari produsen pupuk dan pestisida yang hari ini juga sangat simpatisan untuk bisa turut andil dalam acara rapat anggota tahunan. Yang saya hormati dari Karang Taruna maupun ibu-ibu PKK yang ada di Desa Banjarjaya. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua yang pertama telah berikan beberapa nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga secara bersama-sama kita semua bisa hadir dalam rangkaian menghadiri undangan dari pengurus KUD Mandiri Jaya Makmur. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya selalu kita nanti-nantikan syafaat serta pertolongan di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus, pengawas dan seluruh bapak-bapak dan ibu yang hadir pada hari ini, yang seyogianya dalam acara ini untuk yang menghadiri adalah beliau Bapak Joko Wahyu Priyadi sebagai leadership di FD atau Farmer Development, atau dari Ibu Linda Yati Manik